Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini Ibu akan membahas tentang GGL atau gerak gaya listrik. Nah, jika suatu kawat penghantar digerakkan memotong arah suatu medan magnetik, maka akan timbul suatu gaya gerak listrik pada kawat penghantar tersebut. Oke, ini adalah contohnya yang kemarin kita pahami bahwa ada dua buah magnet, kemudian di tengahnya ada kawat ini kita beri arus listrik. Kebetulan arahnya dia adalah menjauhi bidang, dan arah medan magnetnya ini yaitu ke sebelah kiri. Nah, apa yang terjadi dengan kawat tersebut? Ternyata kawat tersebut adalah terangkat ke atas. Nah, ini dia gayanya adalah ke atas, sehingga dia bergeraknya ke atas. Nah, yang kemudian setelah itu yaitu beda potensial yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnet yang menembus kumparan, inilah yang dinamakan dengan GGL induksi. Nah, GGL ini timbul pada ujung-ujung penghantar karena adanya perubahan medan magnetik yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi. GGL induksi atau arus induksi. Nah, di sini terkait dengan konsep induksi elektromagnetik, bahwa induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Oke, ketika dia berada di sini dia menghasilkan garis gaya magnet. Kemudian ketika dimasukkan ada garis gaya magnet yang masuk ke dalam, kemudian ketika dikeluarkan. Nah, perubahan seperti ini, perubahan keadaan ketika magnet ini dimasukkan dan pada saat dia keluar, itulah yang dinamakan dengan induksi elektromagnetik. Nah, di sini flux magnetik adalah banyaknya garis gaya yang menembus suatu bidang atau luas. Simbolnya flux seperti ini sama dengan BA cos theta. B-nya induksi magnet Tesla, A-nya luas bidang meter persegi. Ini sudutnya sudut antara B dan A, dan ini adalah flux magnet atau Weber. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan GGL induksi. GGL induksi adalah gaya gerak listrik induksi, merupakan energi permuatan yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus dalam loop kawat. Nih, GGL simbolnya ya sama dengan W per Q. W ini adalah usaha joule, Q ini adalah muatan atau coulomb. Kemudian ini adalah GGL induksi sama dengan BLP sin theta. B-nya adalah induksi magnet Tesla, kemudian L-nya ini adalah panjang kawat meter, P-nya ini adalah kecepatan gerak penghantar meter per second, dan sini ini adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan kecepatan. Kemudian ketika berkaitan dengan induksi elektromagnetik, ada yang dinamakan dengan hukum Faraday, ada juga Lenz. Nah, ketika hukum Faraday ini adalah GGL induksi sama dengan N delta flux per waktu, ya. Jadi flux per waktu ini adalah GGL induksi, atau GGL induksi sama dengan N D flux per dt. GGL ini adalah besarnya GGL, kemudian N ini adalah jumlah lilitan. Kemudian ini untuk menyatakan arah arus induksi, Lenz menyatakan bahwa GGL yang timbul karena merupakan perlawanan terhadap perubahan flux yang terjadi, sehingga harus diberi tanda negatif. Dengan demikian, untuk GGL induksi ini adalah ini pakai negatif ya. GGL sama dengan negatif banyak lilitan delta flux per delta T. Oke, delta flux per delta T ini dinamakan kecepatan perubahan flux magnetik dengan satuan Weber. Nah, selanjutnya perubahan flux dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengubah besar medan magnet seperti pada transformator, solenoida, toroida, sehingga persamaan GGL menjadi GGL induksi sama dengan min N A cos theta dB per dt. Atau ini adalah flux sama dengan BA cos theta, dengan N-nya jumlah lilitan, A-nya luas penampang kumparan biasanya meter persegi, kemudian theta adalah sudut antara medan magnet dengan normal permukaan kumparan. dB ini adalah kecepatan perubahan medan magnet. Nah, ini terkait dengan hukum Faraday, berarti flux GGL induksi sama dengan D flux per dt. Ini yang hukum Lenz.
Berarti GGL sama dengan min N D flux per dt. Oke, ini Faraday juga ya. Nah, contoh penerapannya pada apa? Ternyata ini contoh penerapannya ada pada dinamo AC. Di sini ada magnet, kemudian nanti di sini juga akan dialiri arus listrik. Di dalamnya ada sifat karbon, ini ada kumparan. Kalau seandainya ini adalah dinamo AC, maka gelombang yang dihasilkan adalah seperti ini. Ya. Ada lembah, ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Nah, bedanya ketika dinamo DC, ini bentuk gelombang yang dihasilkan adalah seperti ini ya. Nah, di sini kalau yang DC ada komutator cincin belah. Kemudian untuk dinamo sepeda, ini ada roda dinamo, ada sumbu dinamo, ini ada magnet. Kemudian di sini ada inti besi dan di sini ada kumparan, nanti yang terhubung ke dalam rangkaian. Kemudian ada transformator. Transformator ini adalah bentuknya dia seperti ini. Ini ada kumparan primer, kemudian ada kumparan sekunder, di sininya adalah inti besi. Ya, kalau digambarkan dia seperti ini. Nah, untuk mencari berapa besar, baik itu kalau ditanyakan bisa tegangan, bisa banyak lilitan, bisa dengan arus, rumusnya seperti ini. Pp per PE sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Ya, transformator ini adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Jadi kita bisa memainkan angka di sini. Bisa ditanyakan tegangan primernya berapa, bisa ditanyakan banyak lilitannya sekunder berapa, ataupun kuat arusnya baik itu arus sekunder maupun arus primer. Nah, aplikasinya pada transformator dan perbandingan energi keluaran dengan masukannya disebut efisiensi trapo. Nah, efisiensi trapo ini adalah PS dikali IS per PP dikali IP dikali 100%. Ini rumusnya ya. Oke, itu pertemuan sekarang terkait dengan gerak gaya listrik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.